Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazarin Indah Pindrua, mahasiswa ahli program farmasi 2023, ingin melakukan tugas UTS farmasetika mengenai tablet. Sebelumnya, kepada Apoteker Mayaranti Wilsya MSc yang kami hormati, izinkan saya presentasi pada siang hari ini. Baiklah, pengertian tablet. Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Itu merupakan definisi tablet menurut Farmakope Indonesia 4. Kemudian penggolongan tablet. Penggolongan tablet itu ada 4. Yang pertama berdasarkan metode pembuatan, yang kedua berdasarkan distribusi obat dalam tubuh, yang ketiga berdasarkan jenis bahan penyalut, dan yang keempat berdasarkan cara pemakaian. Berdasarkan metode pembuatan, yang pertama itu ada tablet cetak. Pembuatannya dengan cara zat aktif dan bahan pengisi dibasahi dengan etanol, kemudian massa serbuk yang lembab ditekan dengan tekanan rendah, kemudian dikeluarkan dan dikeringkan. Kemudian ada tablet kempa. Tablet kempa ini cara pembuatannya dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul dengan menggunakan cetakan baja. Umumnya mengandung zat aktif, pengisi, pengikat, disintegran, dan lubrikan. Dapat juga mengandung bahan pewarna dan lak atau pewarna yang diabsorpsikan pada aluminium hidroksida yang tidak larut, pengaroma, dan pemanis. Kemudian yang kedua, berdasarkan distribusi obat dalam tubuh. Yang pertama itu tablet bekerja secara lokal, itu ada tablet hisap untuk pengobatan pada rongga mulut, kemudian Ovula untuk pengobatan pada infeksi di vagina. Yang kedua, tablet berdasarkan bekerja secara sistemik atau peroral. Yang pertama yang bekerja short acting atau jangka pendek. Dalam satu hari memerlukan beberapa kali menelan obat. Kemudian yang kedua yang bekerja long acting atau jangka panjang. Dalam satu hari cukup menelan satu tablet saja. Tablet jangka panjang dapat dibedakan menjadi delayed action tablet atau DAT dan repeat action tablet atau RAT. Mari kita bahas mengenai delayed action tablet atau DAT. Dalam tablet ini terjadi penundaan pelepasan zat aktif karena pembuatannya adalah sebagai berikut. Sebelum dicetak, granul dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama tidak diapa-apakan, kelompok kedua disalut dengan bahan penyalut yang akan pecah setelah beberapa saat, dan kelompok ketiga disalut dengan bahan penyalut yang pecah lebih lama dari kelompok kedua, dan seterusnya. Granul-granul dari semua kelompok dicampur dan baru dicetak. Kemudian ada repeat action tablet atau RAT. Granul-granul dari kelompok yang paling lama pecahnya dicetak dahulu menjadi tablet inti atau core tablet. Kemudian granul-granul yang kurang lama pecahnya dimampatkan di sekeliling kelompok pertama sehingga terbentuk tablet baru. Selanjutnya berdasarkan jenis bahan penyalut. Macam-macam tablet salut. Tablet salut biasa atau salut gula, degree. Disalut dengan gula dari suspensi dalam air mengandung serbuk yang tidak larut seperti pati, kalsium karbonat, talkum atau titanium dioksida yang disuspensikan dengan gom, akasia atau gelatin. Tahapan pembuatan salut gula. Yang pertama itu yang kita lakukan adalah penyalutan dasar atau subcoating. Jika tablet mengandung zat yang higroskopis, tablet dilapisi dulu dengan salut penutup atau sealing coat agar air dari sirup salut dasar tidak masuk ke dalam tablet. Yang kedua adalah melicinkan atau smoothing. Proses pembasahan berganti-ganti dengan sirup pelicin dan pengeringan dari salut dasar tablet menjadi bulat dan licin. Kemudian pewarnaan atau coloring, memberi zat warna yang dicampurkan pada sirup pelicin. Penyelesaian finishing, proses pengeringan salut sirup, dan pengilapan itu yang terakhir merupakan tahap akhir. Digunakan lapisan tipis lilin yang licin atau polishing. Kemudian ada tablet salut selaput atau film coated tablet disalut dengan hidroksipropil metil selulosa atau metil selulosa, hidroksipropil selulosa, natrium CMC, dan campuran selulosa asetat talat dengan PEJ. Tablet salut kempa. Tablet yang disalut secara kempa cetak dengan massa granul yang terdiri atas laktosa, kalsium fosfat, dan zat lainnya yang cocok. Mula-mula dibuat tablet inti, kemudian dicetak kembali bersama granulat,
kelompok lain sehingga terbentuk tablet berlapis atau multi-layer tablet. Dan kemudian terakhir dalam penggolongan tablet itu ada tablet salut enterik atau enteric coated tablet atau tablet lepas tunda. Jika obat dapat rusak atau menjadi tidak aktif akibat cairan lambung atau dapat mengiritasi mukosa lambung, maka diperlukan penyalut enterik yang bertujuan untuk menunda pelepasan obat sampai tablet melewati lambung. Apa bedanya dengan tablet lepas lambat atau sustained release tablet atau tablet dengan efek diperpanjang? Itu tablet lepas lambat adalah tablet yang dibuat sedemikian rupa sehingga zat aktif akan tetap tersedia selama jangka waktu tertentu setelah obat diberikan. Kemudian ada penggolongan tablet berdasarkan cara pemakaian. Yang pertama itu tablet biasa, yang kedua tablet kunyah, kemudian ada tablet isap, tablet larut, dan tablet implan. Ini tablet implan ini dimasukkan dengan cara merobek kulit sedikit. Ini isinya hormon steroid. Kemudian ada tablet hipodermik. Ini nih tablet steril, umumnya berbobot 30 mg larut dalam air, digunakan dengan cara melarutkan ke dalam air untuk injeksi secara aseptik dan disuntikkan di bawah kulit atau subkutan. Kemudian tablet bukal digunakan dengan cara menaruh tablet pada dinding mulut bagian pipi. Kemudian adalah tablet sublingual digunakan dengan cara menaruh tablet di bawah lidah, dan ada tablet vagina. Tujuan penyalutan tablet itu pertama untuk melindungi zat aktif yang bersifat higroskopis atau tidak tahan terhadap pengaruh udara, kelembapan, atau cahaya. Kemudian untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Yang ketiga, membuat penampilan lebih baik dan menarik, dan mengatur tempat pelepasan obat dalam saluran cerna, misal untuk tablet enterik yang pecah di usus. Kemudian tablet KEMPA terdiri atas yang pertama ada zat aktif, kemudian ada eksipien atau bahan tambahan. Bahan tambahan itu ada banyak ya, contohnya yang pertama itu bahan pengisi atau namanya diluen. Diluen ini berfungsi untuk memperbesar volume massa agar mudah dicetak atau dibuat. Contohnya itu laktosa, pati, kalsium fosfat, dan masih banyak lagi. Kemudian ada bahan pengikat atau binder, berfungsi memberikan gaya adhesi pada massa serbuk sewaktu-waktu granulasi dan menambah daya kohesi pada bahan pengisi. Contohnya ada gom akasia, gelatin, sukrosa, povidon, metil selulasa, CMC, selulosa mikrokristal, pasta pati terhidrolisis. Kemudian bahan penghancur atau pengembang atau disintegran, berfungsi membantu hancurnya tablet setelah ditelan. Itu contohnya adalah pati, asam alginat, selulosa mikrokristal. Kemudian adalah glidan, yaitu bahan yang dapat meningkatkan kemampuan mengalir serbuk. Umumnya digunakan dalam KEMPA langsung tanpa proses granulasi. Contohnya adalah silika pirogenik koloidal. Kemudian ada bahan pelicin atau lubrikan, berfungsi mengurangi gesekan selama pengempaan tablet dan juga berguna untuk mencegah massa tablet melekat pada cetakan. Contohnya senyawa asam stearat atau Mg stearat dan talkum, minyak nabati terhidrogenasi. Dan yang terakhir itu ada bahan penyalut atau coating agent. Adjuvan atau bahan pewarna coloring agent berfungsi meningkatkan nilai estetika atau untuk identitas produk. Kemudian ada bahan pengaroma, berfungsi menutupi rasa dan bau zat khasiat yang tidak enak. Kemudian cara pembuatan tablet itu yang pertama dengan granulasi basah. Caranya adalah dilakukan dengan mencampurkan zat khasiat, zat pengisi, dan zat penghancur sampai homogen. Kemudian dibasahi dengan larutan bahan pengikat, ayak menjadi granul, keringkan dalam lemari pengering pada suhu 40-50 derajat Celcius. Setelah kering diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan. Dan tambahkan bahan-bahan pelicin atau lubrikan. Kemudian cetak dengan mesin cetak. Cara granulasi basah menghasilkan tablet yang lebih baik dan dapat disimpan lebih lama dibanding cara granulasi kering. Kemudian yang kedua itu ada granulasi kering atau slugging. Itu dengan cara campurkan zat khasiat, zat pengisi, zat penghancur, dan zat pengikat dan zat pelicin hingga menjadi massa serbuk yang homogen. Kemudian KEMPA pada tekanan tinggi sehingga menjadi tablet besar atau slug. Hancurkan tablet tadi kemudian diayak hingga diperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan. Dan KEMPA cetak lagi sesuai ukuran tablet yang diinginkan.
Keuntungan granulasi kering itu tidak diperlukan pemanasan sehingga cocok untuk zat aktif yang tidak tahan pemanasan. Alat yang diperlukan lebih sederhana. Dan kerugian granulasi kering itu tablet yang dihasilkan kurang tahan lama dibandingkan dengan cara granulasi basah. Cara terakhir itu ada kempal langsung. Kempal langsung dilakukan jika jumlah zat berkhasiat per tabletnya cukup untuk dicetak, zat khasiat memiliki sifat alir yang baik, zat khasiat berbentuk kristal yang sifat alirnya baik. Bahan pengisi yang sering digunakan pada kempal langsung itu selulosa. Bahan pengisi yang sering digunakan adalah selulosa mikrokristal dan laktosa anhidrat. Contoh dari kerusakan tablet itu ada yang pertama namanya binding. Binding itu kerusakan tablet akibat massa yang akan dicetak melekat pada dinding ruang cetakan. Yang kedua itu ada sticking atau picking. Itu perlekatan yang terjadi pada punch atas dan bawah akibat permukaan punch tidak licin, ada lemak pada pencetak, zat pelicin kurang, dan massa basah. Yang ketiga ada whiskering, terjadi karena pencetakan tidak pas dengan ruang cetakan atau terjadi pelelehan zat aktif saat pencetakan pada tekanan tinggi. Akibatnya pada penyimpanan dalam botol, sisi-sisi yang berlebihan akan lepas dan menghasilkan bubuk. Kemudian yang keempat itu ada splitting atau capping. Splitting itu lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet terutama pada bagian tengah. Sedangkan capping itu membelahnya tablet di bagian atasnya. Penyebabnya itu daya pengikat dalam massa tablet kurang. Massa tablet terlalu banyak finesse atau serbu, terlalu banyak mengandung udara sehingga setelah dicetak udara akan keluar. Kemudian tenaga yang diberikan pada pencetakan tablet terlalu besar sehingga udara yang berada di atas massa yang akan dicetak sukar keluar dan ikut tercetak. Kemudian formulanya tidak sesuai, die atau punch-nya tidak rata. Kemudian ada mottling. Mottling itu terjadi karena zat warna tersebar tidak merata pada permukaan tablet. Yang keenam ada crumbling. Tablet menjadi retak dan rapuh. Penyebabnya adalah kurang tekanan pada pencetakan tablet dan kurangnya zat pengikat. Syarat-syarat dari tablet. Menurut Farmakope Indonesia 3 dan 4, itu syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, keseragaman ukuran. Diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 3 kali tebal tablet. Kemudian keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Keragaman bobot untuk tablet dengan zat aktif lebih dari 50 mg dan keseragaman kandungan untuk tablet dengan zat aktif kurang dari 50 mg. Kemudian syarat dari tablet berikutnya adalah waktu hancurnya. Tablet biasa media air 36-38 derajat Celcius sebanyak 1 liter. Yang diuji itu sebanyak 5 tablet. Syaratnya, tablet tidak bersalut tidak lebih dari 15 menit. Sedangkan tablet salut gula dan salut selaput tidak lebih dari 60 menit. Kemudian adalah tablet salut enterik, pelarutnya HCl 0,06 N sebanyak 250 ml 3 jam pertama. Kemudian larutan dapar pH 6,8, itu suhunya 36-38 derajat Celcius 1 jam selanjutnya. Tablet bukal syaratnya tidak lebih dari 4 jam. Kemudian syarat selanjutnya adalah kekerasan tablet. Pengukuran kekerasan tablet digunakan untuk mengetahui kekerasan tablet agar tablet tidak terlalu rapuh dan juga tidak terlalu keras. Alatnya menggunakan hardness test. Kemudian yang terakhir itu keregasan tablet atau friability, yaitu persen bobot yang hilang setelah tablet diguncang. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan pada tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.